seluruh Indonesia, kembali bersama channel saya Abadi Bonsai. Kali ini kita akan belajar bersama-sama wearing bonsai jenis Santigi bersama Mas Iwan. Ya, kita lihat dulu ini sudah dikerjakan. Sambil belajar, mungkin terutama yang pemula yang ingin belajar wearing sendiri, mungkin bisa mengikuti teknik-tekniknya. Nah, ini Mas Iwan kan nggak ada cantolannya, langsung disambung biasa bisa Mas Iwan ya? Langsung Yang ini penting jadi ini ada pengait. pengait. Jadi sebenarnya dia tidak goyang. Setelah kita arahkan dia itu nggak lepas. Jadi ada kuncian istilahnya. Ini selesai. Coba lihatkan ini cantolan, ini fungsinya Untuk mengait. ini supaya kuat ikatannya. Kalau ada cantolan, ada penguat kayak gini nanti longgar, ininya bisa berubah, bergerak, bisa-bisa patah Mas ya. Ya, betul. Untuk teknik penekuannya, jadi jangan dipegang kawatnya, tapi dipegang alat untuk mau ditekuk. Seumpamanya sini mau ditekuk, ini harus ada ditahan sedikit. Ada tahan Sehingga dia dari nggak akan tangan patah. Mas ya. Betul. Jadi mana yang mau ditekuk kita tahan. Maksudnya ini kalau untuk setigi itu rawan sekali. Jadi sahabat bonsai, untuk menekuk ini kita agar tidak patah, jadi tangan kita manfaatkan untuk pegang Mas ya. Betul. Untuk pegang ya dikira-kira sendiri sambil ditahan. Ini yang ditahan pada kawatnya atau Kawat. di kawat yang melilit di karena batang yang mau kita tekuk itu harus kita ada tahan ranting, supaya ditahan. nggak patah. Seperti contoh seperti ini. Nah, supaya ini nggak patah. Nah, baru nanti kita kembalikan lagi. Ditahan. Sehingga nggak mengalami patah atau ini agak sobek kulitnya. Untuk ini sendiri Mas Iwan, berapa lama ini nanti kawat dilepas? Kurang lebih kalau menurut di hortikulturalnya itu kurang lebihnya paling enggak itu 6 bulan kita harus sudah kontrol. Masalahnya setiap karakter jenis pohon enggak sama. Ada yang 3 bulan setelah dilepas dia enggak balik lagi Mas ya. Kayak jenis sinensis ya. Kalau sinensis betul. itu Makanya pertumbuhannya cepat. ya. Lebih cepat. Kalau sentigi ini ada kemungkinan balik lagi Mas ya. Betul. Jadi misalkan untuk jaga-jaga, misalkan sudah masuk ke ranting kawatnya ini, mungkin bisa dipindah Mas ya. Betul. Dipindah ke tempat lain yang enggak ada bekas. supaya tidak berubah. Kecuali jenis sinensis itu biasanya kalau sekali ini Mas nggak berubah dia ya. Tapi kalau jenis-jenis lain bisa berubah. Makanya kita untuk melihat Coba didekatkan aja prosesnya langsung ke. kalau untuk kecil-kecil seperti ini, jadi kita harus pegang supaya dianya nggak patah di pangkalnya. Tekuk harus berhati-hati menggunakan perasaan istilahnya Mas ya. Istilahnya yang mau ditekuk kita pegang, sembari kita Kita raba-raba tuh
supaya demi tidak sedikit. Jadi intinya nggak sekaligus langsung harus langsung shoot gini, tapi kita lihat dulu, tahan dulu kekuatannya, kelenturannya cabang dan ranting. Setelah kita lentur baru kita tekuk sesuai dengan apa yang disesuaikan dengan karakter pohonnya. kalau kita kawat langsung sembarangan begini atau dipelintir Fatal. atau diperas itu nggak boleh Mas ya. Nah, diperas pun itu merusak karakter kulit atau ranting yang masih muda. Nah, sahabat bonsai, dalam wearing ini kita harus berhati-hati, jangan sampai cabang atau ranting kita peras seperti memeras ditekuk gini. Jadi kita ikuti ininya Mas ya, kelenturannya kita ikuti dengan perasaan Sampai di mana supaya tingkat kekerasannya. tidak kering. Kalau sudah patah pasti akan mati kering ranting. Kering ranting adalah hal yang sangat ini Mas ya, Ya rawan sekali. rawan sekali dalam perundingan biasanya. wearing ini. Apalagi setinggi ini kan kulitnya tipis, begitu patah sedikit sudah pasti kering. Jadi harus berhati-hati, terutama pemula yang ingin, boleh kita coba, kita belajar proses sendiri, berkarya sendiri, harus percaya diri Mas ya, percaya diri. Yang penting kita juga memahami tentang estetika artnya. Sebelum kita mencoba kita harus memahami. Terus karakter sentigi ini harus dipahami juga. Betul. Sebelum kita menggarap kita harus tahu karakternya bagaimana supaya nggak gagal. Perlu diketahui santigi ini hidup di daerah pesisir pantai, jadi dia bergaram Mas ya, jadi bergaram. Bisa hidup subur di tempat yang basah atau curah hujan tinggi, kelembapan tinggi. Ada tekniknya ada di konten saya sebelumnya, silakan, ada semua di sana tentang edukasi berbagai jenis tanaman. Ya Mas, dekat sini Mas, dekat proses. Dan perlu diketahui kita harus juga mengetahui karakter ranting yang mau kita wearing itu besar kecilnya, ukuran kawat ini juga Harus disesuaikan harus Mas ya. disesuaikan supaya nggak terjadi patah atau kebesaran kawat, jadi kesannya tidak balance. Sahabat bonsai Indonesia, saya simpulkan dari Mas Iwan atau trainernya bahwa yang pertama harus berhati-hati, ini sentigi rawan sekali patah. Jadi wearing itu harus berhati-hati, kita menggunakan tangan kita raba, jangan langsung satu kali atau diperas. Lalu ukuran kawat ini harus sesuai. Jika cabangnya besar, kawatnya kecil, nggak bisa Mas ya, Nggak bisa, nggak bisa, akhirnya patah nanti. akhirnya patah dipaksa, kita paksa-paksa. Atau ininya kecil, ini terlalu besar juga Tidak enak dipandang. tidak enak dipandang, kurang bagus, tidak efisien istilahnya. Jadi semuanya harus sesuai dengan ukurannya. Itu saja sahabat bonsai Indonesia, kali ini tema tentang wearing. Semoga ini bermanfaat.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.